Ya begini, kalau mau mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus memang melepaskan ketua umum, Iya iya iya. ya. Karena kan sekarang semuanya bertanya kepada ibu, tergantung kepada ibu. Ya kan dalam suasana demokrasi itu kurang sehat, ya. Bagaimana orang sudah bermusyawarah berhari-hari, sudah melakukan aktivitas meeting, rapat segala macam untuk mengambil satu keputusan, lalu ini terserah ke ibu. Nah ini bagaimana? Kan jadi suasana pikiran-pikiran orang yang berdebat di dalam forum itu kan kurang mendapat apresiasi kan. Nah oleh karena itu, ya itu wajar karena memang Megawati sangat karismatik di antara kader-kader PDIP. Tapi suasana itu tidak terus bisa dipertahankan. Justru menurut saya, Mega sekarang masih tetap sehat ya, masih bisa berpikir lah, masih bisa memahami situasi politik internal dan eksternal partai. Nah, justru disitulah dia harus melepas. Kita melihat bahwa politik ini kan untuk memimpin satu partai, itu kan tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba jadi ketua umum, ya kan? Dia kan harus menjadi petarung. Petarungnya di mana? Jadi kader partai itu bertarungnya adalah ketika dia menjadi caleg. Iya. Nanan kan nggak pernah menjadi caleg. Bagaimana kita bilang dia petarung? Puan itu berapa kali? 4 kali menjadi caleg. Menang terus, bahkan menangnya paling besar seluruh Indonesia suaranya. Betul. Ya itu kan artinya dia petarung, iya kan? Dia artinya membangun kekuatan untuk dia bisa menang, gitu loh. Nah jadi menurut saya kalau Puan dibandingkan sama Nanang dari sudut gerakan politik, ya pasti Puan lebih unggul lah. Nah pola-pola ini saya kira harus dibangun lagi di PDIP, jangan permusuhan. Makin kerdil nanti PDIP ini kalau membangun permusuhan, semua orang dianggap lawan, semua orang dianggap lawan, apalagi orang yang dianggap lawan itu punya posisi yang sangat strategis, apakah seorang presiden atau wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Budi Sumawrufiyang, dan kali ini sesuai dengan permintaan para penonton Unpacking untuk bertemu dengan founder dari Unpacking Indonesia, Bang Zulfan Lindan. Akhirnya hari ini kita Zoom dengan Bang Zulfan dari Den Haag, Belanda. Dan Bang Zulfan ternyata benar masih belum bisa kembali karena faktor kesehatan. Karena ada gangguan di kaki ya Bang ya. Halo Bang Zulfan, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik Bang, kalau di Pejaten aman Bang. Nah, Aman ya? penonton Abang nih bertanya-tanya nih, kemana nih Bang Zulfan katanya kan gitu. Makanya kita hadirkan nih Bang Zulfan. Iya, iya. Sehat Bang? Kira-kira Abang kapan nih baliknya? Ya tergantung kesehatan, kesembuhan. Oke. Kita semuanya mendoakan nih Zulfan segera kembali recovery kesehatannya sehingga kita bisa bersama kembali di Unpacking Indonesia Bang. Ya, Baik, iyalah saya juga ingin cepat-cepat ya supaya bisa komunikasi lagi dengan kawan-kawan ya, karena sudah agak lama nampaknya tidak komunikasi. baik Bang Zulfan, mungkin dari jauh Bang Zulfan mungkin masih memantau dinamika politik nasional yang ada di tanah air. Ya. Ya, Bang Zulfan kan adalah eksponen lama dari PDIP Perjuangan ya Bang ya, walaupun sudah lama juga sudah tidak ada di situ. Nah, perkembangan terakhir Bang Zulfan, ini kan sekitar awal 2025 nanti PDIP itu akan melakukan kongres, ya kan? Ya. Nah, yang menarik adalah mulai tersiarnya wacana rumors ya kan, seolah-olah Mhm. pada saat kongres nanti itu
lagi-lagi sebagai tertuduh seperti biasa adalah Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe ya kan supaya Kongres PDIP itu menghasilkan sebuah keputusan yang melahirkan PDIP baru kan begitu Bang. Nah, itu dilihat dari mulai diangkatnya faksi di internal PDIP antara faksi Puan Maharani ya kan dan faksi Nanan sama-sama Trah Soekarno. Nah, tetapi di lain pihak ada juga yang masih berharap dan berkeinginan tetap Bu Mega yang menjadi ketum entah sampai kapan. Nah, dari perkembangan itu kemudian kita melihat PDIP ini sekarang kan seolah-olah satu-satunya partai oposisi, Bang, ya kan? Nah, Ya. sebelum kita melihat peran PDIP sebagai oposisi, jika memang ketumnya masih Bu Mega, nah Abang melihat apakah benar saat ini di internal PDIP itu faksi putri dan putra ya, Bu Mega ini dalam kondisi ingin bertarung memperebutkan tongkat estafet dari kepemimpinan Bu Mega. Silakan Bang Zulfan. Pertama saya kira ya, eee, ada isu-isu yang ingin mengganggu kongres PDIP yang akan datang Ya, dan ingin, melengsarkan Megawati, ya itu di dalam politik bisa saja terjadi. Tetapi kalau saya lihat, kemungkinan itu juga kecil. mhm, Nah, PDIP ini bisa melakukan konsolidasi organisasinya dengan baik, kemudian tingkat loyalitas dari DPD dan DPC di seluruh Indonesia itu solid. ya, Itu yang paling penting. Selama, konsolidasi dilakukan, kemudian, eee, soliditas dari DPD dan DPC dan loyalitas DPD, DPC terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ya saya kira agak sulit ya, ada upaya-upaya untuk melakukan pelengseran terhadap Ibu Mega, gitu loh. Kecuali kemauan itu datang dari Ibu Mega sendiri, bahwa dia sudah, ya katakanlah dari aspek usia, udah capek, kemudian harus diganti yang baru. Nah, di sini, di dalam konteks Mega misalnya tidak bersedia lagi, bermuncullah faksi-faksi yang ingin mengambil, men-take over kekuasaan ketua umum itu, gitu loh. Jadi selama Mega masih mau tuh nggak ada problem, ya. Nah, dibuatlah situasi kalau Mega itu tidak mau lagi, maka ada faksi Puan, ada faksi Nanan misalnya. Sebenarnya Puan dan Nanan ini kan buk menjadi satu faksi masing-masing, karena ini kan dimainkan oleh klik-klik yang ada atau oknum-oknum yang ada di lingkungan mereka, inner cycle ya, yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Karena kalau Nanan yang jadi misalnya gengnya Hasto masih eksis di PDIP. Kalau kalau faksinya Puan yang jadi, maka Bambang Pacul, Utut, dan lain-lain itu nanti akan tetap eksis di PDIP. Nah, Nanan dan Meganya saya nggak yakin, Nanan dan Puan, saya nggak berapa yakin bahwa mereka itu akan, konflik keluarga ya. Ini justru yang menciptakan konflik adalah masing-masing orang yang ada di lingkungan mereka gitu loh. Nah ini yang saya melihat. Nah kemudian bagaimana dengan faktor Pak Jokowi? Kita kan harus lihat apa kepentingannya Pak Jokowi, ya Jokowi untuk tetap mengganggu-ganggu PDIP. Saya kira dia udah capek lah ya. Terbukti misalnya, kalau mau diganggu itu di Jawa Tengah. Terbukti kan sekarang hampir 20 kabupaten kota
di dalam pilkada kemarin, itu kan PDIP unggul. Dari 35 kabupaten kota, PDIP mendapatkan keunggulan 20 di kabupaten kota. Itu kan artinya bahwa Jokowi sebenarnya nggak ikut campur. Kalau dia mau main di situ, dibilang partai coklat, ya kan? Yang diisukan oleh kawan-kawan sebagian oknum-oknum yang ada di PDIP mengatakan ini ada permainan partai coklat, terutama Hasto, Deddy Sitorus, dan beberapa orang. Itu sangat keliru gitu loh. Yang namanya partai coklat, kalau yang dimaksudkan itu adalah Polri, itu kan struktur organisasinya sampai ke desa, ya, sampai ke desa. Nah, kalau partai coklat ini betul-betul bergerak, bisa dikendalikan oleh Jokowi, saya kira satu kabupaten ataupun kota bisa nggak dapat PDIP. Iya, iya. Nah, itu indikasi, ya kan? Kita kan tidak boleh berasumsi-asumsi, tapi ini kan indikasinya pun ada. Ya. Ya, karena yang kita maksud partai coklat Polri itu, dia sampai ke desa ada, dia bisa bermain gitu loh. Bisa menekan gitu kan, sebagai kekuatan penekan bagi masyarakat untuk memilih atau mengarahkan masyarakat untuk memilih satu calon tertentu. Ini kan bukti nggak ada gitu, dan Puan pun merasa sudah mengeluarkan statement. Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP di Jawa Tengah masih eksis. Memang betul di dalam pemilihan gubernur kalah, ya, tetapi kalau diukur dari segi tingkat grassroots, masih 20 kabupaten kota itu, dimenangkan oleh PDIP. Lebih dari separuh ya, Bang? Ya lebih dari Betul. aduh bayangkan aja, ya. Nah jadi, eee, kalau Pak Jokowi itu mau bermain, mengganggu PDIP, cawe-cawe, dia mainkan dulu tuh kabupaten kota, khususnya Jawa Tengah kan. Nah nanti baru kepala daerah yang terpilih itu, bisa, eee, mengarahkan DPD dan DPC untuk mengganggu kongres di dalam, gitu. Nah ini kan terbukti tidak. Nah jadi saya kira memang, eee, yang namanya PDIP kan masih partai besar, ya, dan kemudian dia berseberangan dengan mantan Presiden Jokowi, yang juga kader P yang juga kader PDIP. Jadi isu ini memang menarik, hot, aktual gitu kan. Nah, orang-orang yang kehilangan isu seperti yang Anda sebut tadi, ada orang-orang yang framing bahwa ini mainannya Jokowi, nah mereka happy di situ, nggak ada lagi mainan lain, ya. Jadi yang mereka mainkan itu adalah isu kongres PDIP akan diganggu. Siapa yang mengganggu? Ya tudingannya paling gampang Jokowi, ya kan. Nah ini terus supaya antara Jokowi dengan PDIP terus, busuk nih. Nah kita mengharapkan PDIP itu sadar bahwa hal-hal seperti ini tidak menguntungkan. Jangan PDIP ini, terutama Ketua Umum Megawati, dipakai oleh orang-orang yang liar, menurut saya. Kenapa saya bilang liar? Mereka tidak mempunyai institusi politik seperti partai politik, ormas, kan nggak ada. Ini kan gerakan personal. Nah, gerakan personal ini, dia tidak ada tanggung jawab, bebas melakukan apa saja, ya, sehingga, apa, bisa mengganggu kekuatan politik seperti partai PDIP ini, gitu ya. Gitu, Budi. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat, ini menjadi rame itu adalah orang-orang di sekitar atau orang-orang inner cycle di sekitar Puan dan atau di sekitar Hasto ya, atau di sekitar Nanan ya, Bang Zulfan? Bukan Iya. mereka berdua sendiri sebenarnya ya? Nah iya kan begini, kan semua itu saya kan tahulah misalnya Nasdem, kita ambil contoh ya, Ya, karena saya baru baru saja belum setahun keluar dari Nasdem, ya kan. Nah, di Nasdem itu kan juga begitu. Tadinya kan ada faksi
Ahmad Ali, Ya. ada Paksi Prananda Paloh, kan gitu, ya kan. Mereka berdua sebenarnya nggak ada masalah, tapi orang-orang yang berada di dalam lingkungan, inner circle mereka masing-masing, itu yang menciptakan masalah, Mhm. gitu, ya kan. Nah, jadi seolah-olah nanti suksesi Surya Paloh itu siapa, gitu. Nah, Pranandanya biasa aja, Ahmad Alinya biasa aja, jadi dan Ahmad Ali itu misalnya, keluar dari Nasdem bukan karena konflik dengan Prananda Paloh, ya persoalan-persoalan lain. Setahu saya setelah saya cek nggak ada hubungannya dengan Prananda Paloh, gitu loh. Nah, jadi di sinilah kita lihat bahwa yang elit yang ada di dalam partai, itu mesti betul-betul paham dan sadar bahwa mereka sedang dimainkan oleh orang-orang tertentu dalam inner circle mereka, supaya untuk kepentingan politik inner circle itu, untuk kepentingan politik oknum-oknum itu, bukan untuk kepentingan politik mereka. Oke. Bang, sebenarnya pada pertengahan 2023 lalu sebelum Pilpres malah, itu sebenarnya sudah ada suara-suara dari Bu Mega sebenarnya sudah capek menjadi apa, pengendali atau peketum dari PDIP, ingin segera ada semacam apa, tongkat estafet. Bahkan, itu oleh keluarga pada saat itu pernah Guntur Soekarnoputra bahkan sampai menulis sebuah artikel di Kompas yang justru digadang-gadang sebagai pelanjut dari apa, Bu Mega tuh justru Pak Jokowi pada saat itu masih presiden, artinya belum belum ada geretakan ya. Nah, supaya apa, tujuan dari Guntur pada saat itu dalam artikelnya mengatakan supaya Ibu Mega tidak kebingungan atau tidak pilih kasih antara ke Puan atau ke Nanan. Nah, sebenarnya Bang, dari kondisi saat sekarang, apakah menurut Bang Zulfan pada Kongres 2025 nanti PDIP itu memang sudah timing yang pas belum Bang untuk adanya apa, penyerahan dari ketum di luar Bu Mega, yang pasti itu adalah harus terahnya Bung Karno. Ya, kalau kita bicara terah Bung Karno, yang paling berpeluang hanya Puan dan Nanan. Memang sudah timing yang pas belum Bang? Kalau menurut Bang Zulfan kondisinya? Ya begini, kalau mau mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus memang melepaskan ketua umum, Iya, iya, iya. ya. Karena kan sekarang semuanya bertanya kepada ibu, tergantung kepada ibu. Ya kan dalam suasana demokrasi itu kurang sehat, ya. Bagaimana orang sudah bermusyawarah berhari-hari, sudah melakukan, aktivitas, meeting, rapat segala macam untuk mengambil satu keputusan, lalu ini terserah ke ibu. Nah, ini bagaimana? Kan jadi suasana pikiran-pikiran orang yang berdebat di dalam forum itu kan kurang mendapat apresiasi kan. Nah, oleh karena itu, ya itu wajar karena memang Megawati sangat karismatik di antara kader-kader PDIP. Tapi suasana itu tidak terus bisa dipertahankan. Justru menurut saya, Mega sekarang masih tetap sehat ya, masih bisa berpikirlah, masih bisa memahami situasi politik internal dan eksternal partai. Nah, justru di situlah dia harus melepas. Supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya apakah konflik, perbedaan yang baik yang biasa ataupun yang tajam, Mega masih bisa melakukan konsolidasi. Nah, kalau Mega itu nanti, eee, udah katakanlah ada sesuatu kita kan nggak tahu faktor usia dan lain-lain, ya, baru dia serahkan, itu saya kira bukan hanya berantakan, PDIP itu bisa bubar. Iya. Bisa ribut di masing-masing kabupaten, bisa ribut di masing-masing provinsi, ya kan, bisa ribut sampai tingkat nasional. Nah, itu jangan lupa di PDIP ini, yang gabung ke PDIP itu kan macam-macam model orangnya, ya kan? Jadi itu harus dipahami. Jadi kalau menurut saya, sangat tepat kalau dalam Kongres Januari ini, Ibu Mega mengatakan, "Saya, eee, tidak maju lagi,
Nah, terus bagaimana? Jangan juga dia serahkan kepada Nanan atau Puan. Saya serahkan kepada kalian DPD, DPC, siapa yang kalian pilih. Kalian sudah tahu ada calon misalnya Nanan atau Puan. Ya kan? Ah, silahkanlah. Oke. Nah, kan dua-dua buat Bu Mega kan nggak ada masalah. Ya kan? Katakanlah yang bermasalah di antara tadi kita sudah sebut ada klik-klik itu. Ya. Dan eh, Nanan dan Puan harus menunjukkan kepada kader-kader PDIP dan struktur-struktur PDIP sampai kepada tingkat kecamatan atau kelurahan bahwa mereka solid. Ya. Gitu. Tidak ada konflik. Nah, kan memang kalau kita bicara kebutuhan partai, partai itu kan PDIP setelah Mega memang membutuhkan orang seperti Puan. Nanan kan agak tersembunyi, orang nggak tahu apa pikirannya sekarang, gagasannya sekarang. Ya kan tidak pernah bicara, tidak pernah berkomentar. Wah ini bahaya untuk menjadi ketua umum, itu harus diterima oleh Nanan. Ya kan? Nah, jadi mungkin nanti Ibu Mega bisa menjadi ketua Dewan Pembina, Nanan bisa menjadi ketua Dewan Pakar atau apapun namanya yang ada struktur di dalam, kemudian Puan ketua umum, itu solid. Makanya cerdas, saya bilang SBY itu cerdas. Selama dia masih sehat, dia serahkan ketua umum itu kepada AHY. Ya kan? Bayangkan kalau SBY tidak ada, AHY ketua umum dapat gangguan kemarin seperti Muldoko segala macam, hancur. Betul. Karena ada SBY lah masih solid. Yang membuat Demokrat itu solid bukan AHY, tetapi SBY. Nah, SBY cerdas, pintar. Saya masih sehat, saya masih diakui, saya banyak saya kasih ke AHY. Sehingga apapun yang dihadapi AHY, dia ikut menyelesaikan. Nah, itu jadi menurut saya eh, Ibu Mega itu harus seperti itulah. Jangan terus digenggam sampai dia sendiri, maaflah, kita kan nggak tahu umur manusia. Tiba-tiba siapa yang bertanggung jawab? Betul. Ya kan? Siapa yang bertanggung jawab? Wah, ini jadi perang besar di internal PDIP ini. Kalau mendadak seperti itu. Nah, jadi memang eh, apa harus memang ditetapkan dari sekarang oleh Ibu, misalnya 2 orang, terserah Nanan atau Puan, ya, silahkan kader-kader PDIP memilih. Nah, cuman kalau saya melihat, ini bukan soal senang atau tidak senang, karena saya nggak ada kepentingan Puan jadi ketua umum, saya nggak ada di situ, kepentingan saya juga nggak ada di situ, kemudian Nanan pun saya nggak ada kepentingan apa-apa. Tapi partai yang sudah dibangun dengan susah payah ini, saya mengenang bagaimana Pak Taufik Kimas mati-matian membesarkan partai ini. Ya kalau ambruk, ini kasihan sekali. Ya, ya. Kasihan sekali. Jadi oleh karena itu, eh, kalau menurut saya ya objektif, memang yang selama ini dikenal sebagai figur politik di dalam PDIP, kalau bicara di lingkup keluarga Soekarno, selain Megawati ya Puan, gitu. Nah sehingga satu hal yang kita lihat, dia tetap mendapatkan posisi sebagai ketua DPR ya. Ya, ketua DPR. Artinya kan itu lobbyis. Politik ini kan salah satu kekuatan itu bukan hanya persoalan menentukan sikap, tapi lobby-lobby itu penting. Nah, lobby itu lahir dari sikap politik yang kita bangun. Mhm. Ya. Kalau sikap politik kita radikal, ekstrim, maka kita tidak bisa melakukan lobby. Tapi kalau sikap politik kita moderat, bisa menerima pikiran, pandangan, pendapat dari siapapun, dengan sikap moderat itulah kita lebih mudah melakukan lobby. Lobby politik untuk mencapai satu target atau tujuan tertentu. Kaitannya dengan Pak Jokowi gimana, Bang Zulpan? Kalau kemudian masih ada unsur cawe-cawe di antara cara yang tadi diusulkan tuh memang sangat menarik gitu, Bang, artinya menghindari konflik, bukan Ibu yang memilih ya kan, tetapi Ibu membuat sebuah mekanisme, silakan kalian yang pilih dari
DPD, DPC kabupaten kota, ya kan, sampai ke kecamatan barangkali, di antara dua ini kalian mau milih yang mana? Nah, bagaimana posisi dan kepengaruhan atau faktor Jokowi di situ, Bang Zulfan? Ya begini, kita kan nggak bisa membatasi Jokowi ikut atau tidak. Masa kita bilang, "Oh jangan ikut dong, ini politik kok." Ya kan? Jadi ada yang mengajak Pak Jokowi masuk, ada yang tidak setuju Pak Jokowi masuk. Atau semuanya tidak setuju, ada keterlibatan atau intervensi dari Pak Jokowi. Nah sekarang Jokowi kan kalau berjalan kan individual, ya dan personal dia, individual. Dia nggak punya kekuatan struktural atau organisasi untuk, mempengaruhi PDIP ini, gitu. Iya kan? Nah oleh karena itu menurut saya faktor Jokowi dianggap biasa ajalah. Beliau saya juga kalau punya akses ingin juga mendukung salah satu calon misalnya boleh aja. Iya iya. Iya kan? Nah yang kita khawatirkan bukan Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo ikut, nah itu presiden ini, Iya iya iya. iya kan? Ini presiden. Kalau presiden yang bilang Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kapolda, Kapolres semua ikut, gitu loh. Ya kan? Kita kan udah tahu bagaimana di Kongres Golkar, ya kan? Edi Sudrajat kalah sama Akbar Tanjung, kan gitu, ya. Nah, jadi dan Akbar Tanjung kemudian di dalam 2004 apa itu, eee, kalah dengan Wiranto kan sebagai calon presiden, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, eee, apa, selama orang itu tidak lagi mempunyai kekuatan politik dalam pengertian, punya pengaruh dalam struktur atau organisasi tertentu, seperti Polri ataupun TNI misalnya, maka Pak Jokowi panik kemudian. Nah, cuman kan orang udah kesetanan aja, ketakutan. Orang itu panik. Nah, ini kan karena terbangun kebencian di dalam diri orang-orang tertentu yang ada di PDIP, membisikkan Ibu Mega, menyampaikan kepada Ibu Mega, karena mereka mencari musuh bersama. Kan nggak mungkin musuh bersama itu Prabowo, musuh bersama itu Jokowi. Ini dipelihara terus musuh bersama ini, ya kan? Jadi teori Bung Karno dulu nih, dalam politik luar negeri kan, untuk membangun kekuatan di dalam negeri, maka kita harus terus ciptakan musuh bersama. Ada yang namanya Malaysia, Singapura, ya kan, Inggris, Ya. itu dibuat semua tuh musuh bersama. Nah ini sekarang musuh bersama itu Pak Jokowi mau dipelihara. Jadi Jokowi tidur pun nggak buat apa-apa tetap dibangunkan, ya kan. Iya iya. Nah, Jadi itu lebih tuh, kepada strategi dari PDIP ya, Bang, ya? Khususnya bukan orang-orang bukan yang PDIP, kan ini bukan PDIP, ini maksud saya Hasto CS, bukan PDIP, iya iya iya. ya kan. Nah inilah yang mereka selalu, membawa pikiran-pikiran ataupun, wacana-wacana seolah-olah, eee, Jokowi masih tetap ingin melakukan pengaruhnya untuk mengganggu PDIP kan gitu. Ya. Nah, Bang, terkait dengan, usulan yang pernah disampaikan oleh Guntur Soekarnoputra, setahun yang lalu itu, Bang, apakah itu Ya. sudah nggak relevan saat ini, Bang Zulfan? Ketika, ada orang tengah dengan tingkat elektoral yang tinggi, dengan tingkat popularitas yang tinggi, dengan pengalaman yang tinggi dalam politik, ya, sebagai orang tengah. Abang melihat memang secara psikologis saat ini ide itu sudah tidak relevan atau gimana, Bang? Ya kan ide itu sudah terbantah sendiri ketika menjelang pilpres Guntur itu kan menghujat-hujat Jokowi kan. Jadi otomatis ya apalagi untuk menjadi ketua umum PDIP, jadi sudah nggak relevan lagi. Oke. Karena bagi Guntur sendiri menganggap Jokowi itu sudah jauh sekali menyimpang, ya kan? Jadi udah nggak relevan lagi itu, ya. Oke. Bang, di antara dua, putra-putri dari pewaris, Bu Mega ini, kalau dilihat dari yang, punya rekam jejak sebagai politisi, yang pernah berjuang dari bawah, ya kan, yang punya pengalaman,
yang juga sudah, berkomunikasi dengan masyarakat, memang sepertinya Puan Maharani lebih available ya, Bang, ya, kalau dari istilah kita melihat untuk kepentingan politik PDIP ke depan, dibandingkan dengan Nanan yang memang selama ini lebih banyak main belakang istilahnya atau hanya ada di belakang layar. Nah, untuk kepentingan PDIP ke depan secara objektif memang Bang Sofwan melihat, eee, lebih available PDIP ke depan itu ada bersama Puan Maharani, ya, Bang? Hmm. Oh, karena Puan Abang lihat lebih dekat dengan Pak Jokowi? Bukan karena itu ya, Bang, ya? Bukan, kan kita melihat bahwa politik ini kan untuk memimpin satu partai, itu kan tidak bisa ujuk-ujug tiba-tiba jadi ketua umum, ya kan? Dia kan harus menjadi petarung. Petarungnya di mana? Jadi kader partai itu bertarungnya adalah ketika dia menjadi caleg. Iya. Nanan kan nggak pernah menjadi caleg. Bagaimana kita bilang dia petarung? Puan itu berapa kali, 4 kali menjadi caleg, menang terus, bahkan menangnya paling besar seluruh Indonesia suaranya. Betul. Ya itu kan artinya dia petarung, ya kan? Dia artinya membangun kekuatan untuk dia bisa menang, gitu loh. Nah jadi menurut saya kalau Puan dibandingkan sama Nanang dari sudut gerakan politik, ya pasti Puan lebih unggul lah, ya kan? Dia pernah anggota DPR, dia bertarung, dia terjun, ya kan? Kemudian dia keliling Indonesia, dia pernah menjadi menteri, sekarang ketua DPR 2 kali, gitu loh. Nah ini harus dilihat, track record ini harus dilihat. Nanan bagaimana menilai track record-nya Nanan? Nah, kan nggak ada. Ketika orang tanya track record-nya apa? Track record-nya hanya dia anak Megawati. Selain daripada itu tidak ada track record-nya, ya kan? Iya. Nah ini yang menurut saya orang tuh harus objektif. Politik itu kan harus ada track record-nya, berjalannya, historinya, story-nya tuh kan musti ada gitu loh. Nah kalau ujug-ujug mau jadi ketua umum tapi nggak ada dasar, ini kan eee, hanya kepentingan itu tadi, kembali lagi kepada kelompok-kelompok orang-orang yang ada di kelompoknya, gitu. Ya kan, ingin memanfaatkan ini karena apa? Mereka ingin pengaruhi Puan nggak bisa, mungkin Puan agak rasional ini, ya kan? Puan ini kan bukan tipe politisi ingin dibenturkan dengan siapa-siapa, dia ingin bagaimana secara moderat bisa berjalan bersama-sama. Iya. PDIP itu kan besar, selamat, bertahan, itu kan karena gaya politik yang dibangun oleh Pak Taufik Kimas. Bagaimana Ibu Mega kemudian bisa menjadi presiden menggantikan Gus Dur di tengah jalan. Itu semua itu lobby, lobby politik yang terbangun dan yang kita bangun bersama-sama untuk bagaimana mengajak partai-partai irama suka yang waktu itu kita sebut partai-partai Islam misalnya, yang menolak Megawati sebagai presiden karena tidak menerima calon presiden dari seorang perempuan sebagai calon presiden. Mhm. Tapi kita rubah dengan lobby, pikiran, diskusi, hampir tiap malam itu kita ketemu di hotel-hotel, pindah hotel terus, iya kan? Nah, eee, akhirnya apa? Cair juga itu kan, begitu cair karena tidak ada alternatif lain, si, Gus Dur dianggap membuat kesalahan, kan gitu, oleh pimpinan DPR, oleh pimpinan MPR masa itu kan. Nah tetapi kan mereka tuh sebahagian kan tidak mau Mega yang menggantikan Gus Dur karena seorang perempuan, Iya. bertentangan dengan dianggap dengan syariat Islam. Tapi pada akhirnya kenyataan harus diterima gitu loh. Bagaimana? Ya kan? Pak Taufik waktu itu menyatakan kepada saya, "Kita jangan sembarangan nurunin Gus Dur, Van. Ini mereka Gus Dur turun, Mega turun juga," dia bilang. "Ya makanya Mas kita kan akan melakukan lobby. Ini Mas dengar sendiri bagaimana pandangan mereka." Ya kan? Nah, ternyata waktu itu dari P3, waktu itu P3 itu Pak Bahtiar Hamzah ya, Iya, iya. kemudian dari PAN itu, Pak Hatta Rajasa, Masih sekjen PAN pada saat itu ya? ya.
Kemudian dari Golkar almarhum siapa tuh bekas Menteri Penerangan kita. Yunus Terus Yosef ya? bukan. Yang muda lagi ada. Ya yang menteri zaman Pak SBY. Zaman Ibu Mega. Samsul Muarif. Iya, Samson Muarif ya. Dari Golkar itu. Kemudian Ahmad Sumargono almarhum dari PBB, misalnya yang paling keras menolak, ya kan? Kemudian dari PKB nggak ikut waktu itu. Nah jadi ya PDIP ya saya dengan Pak Taufik. Kemudian kita perluas dengan Pak Arifin Panegoro, kawan-kawan yang lain, Didi Supriyanto, ya kan, Chandra, Sukowaluyo almarhum, itu kita perluas pertemuan itu. Nah sehingga terkonsolidasi. Nah pola-pola ini saya kira harus dibangun lagi di PDIP, jangan permusuhan. Makin kerdil nanti PDIP ini kalau membangun permusuhan, semua orang dianggap lawan, semua orang dianggap lawan, apalagi orang yang dianggap lawan itu punya posisi yang sangat strategis. Apakah seorang presiden atau wakil presiden. Ya. Ya jalan aja, nanti situasi itu akan tercipta sendiri, ya. Apa yang mereka inginkan itu, nah harus slow motion-nya itu perlu, jangan terus main tabrak-tabrak, ya kan. Iya, iya. Jangan main tabrak-tabrak sana, tabrak sini. Ini Hasto tabrak sana, tabrak sini, Jokowi ditabrak terus gitu loh, udah, ya kan. Udahlah, lupakan berpikir ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, lupakan. Oke. Dan nature aja, alamiah aja, ya kan. Kalau masing-masing memang ada persoalan nanti dia akan pisah sendiri, kalau nggak ada ya dia makin kuat. Ngapain kita sibuk-sibuk? Tetapi kita lebih bagus mengurus, membangun internal dan kekuatan internal serta soliditas internal PDIP itu sendiri. Demikian. Kita udah berapa menit nih? Baru setengah jam, Bang. Jangan lama-lama. Ini Iya, kita dikit lagi, Bang. duduk. Dikit lagi, Bang. Ada dua pertanyaan lagi, Bang. Terkait dengan apa yang lebih available itu ternyata memang dari sisi pengalaman dan seterusnya memang, Puan lebih available. Nah, tapi di sisi lain, Bang, Nanan ini memang tidak pernah muncul, tetapi kan, eee, orang yang ada di faksi Nanan ini kan adalah Hasto, Bang. Hasto kan sekjen. Sekjen berarti kan dia punya komunikasi dan koordinasi ke pengurus-pengurus sampai ke daerah. Nah, kira-kira posisi Nanan dengan adanya Hasto ini dibandingkan dengan Puan, ya kan, yang bukan sekjen, itu kira-kira memungkinkan nggak, Bang, untuk terjadinya Bang, pertarungan antar mereka ini di dalam memperebutkan pilihan-pilihan di tingkat organisasi di bawahnya? Ya, pengalaman saya ya, Ya. 2000 dalam 2020 sampai 2023, pengalaman saya ya, eee, itu pasti ada, pasti ada. Misalnya, saya kan waktu itu, membuat stunting dengan logo Halo Puan, stunting ya. Ya. Ketika kita masuk khususnya untuk daerah Jawa Barat, ada anggota DPR atau DPRD atau, DPD atau DPC yang tidak menerima program ini karena mereka khawatir dengan Hasto dan Nanan. Ya. Karena ini membawa Halo Puan, karena kaitannya waktu itu seolah-olah Halo Puan ini programnya Puan dianggap untuk, mendukung Puan menjadi capres atau cawapres gitu kan. Sementara kan mereka ini menginginkan Ganjar kan gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, tapi ada kita melupakan itu semua. Kita nggak maulah ikut-ikut konflik, ada Nanan lah, ada Hasto, ada Puan. Pokoknya ini dengan Halo Puan ini kita masuk ke seluruh kabupaten. Dan itu sukses hampir semua kabupaten di Jawa Barat itu kita lakukan stunting ini sosial kok. Tidak ada hubungannya dengan politik, ya kan. Masyarakat yang kita dukung itu pun mereka hanya kenal ya ini programnya Ibu Puan kan gitu. Walaupun Puan sendiri tidak pernah turun misalnya, tapi kan tim-timnya itu kan turun ke mana-mana. Nah, jadi di situ juga sudah kita rasakan ada, tetapi begini,
tidak ada siapapun, kelompok atau person yang bisa melakukan manuver atau pengaruh kepada kader dan struktur tanpa Megawati. Nah, hebatnya Hasto sementara ini, yang walaupun sudah banyak dibaca orang, dia selalu bersandar pada Megawati. Ini perintah ibu, ini perintah ibu, ini ibu, itu saja. Tapi kalau dia sudah tidak punya pengaruh ibu lagi di situ, kan dia sendiri kan mau bikin apa? Bukan Hastonya hebat, karena dia bersandar kepada ketua umum. Nah, kenapa? Karena dia setiap hari yang bisa bersama ketua umum, karena yang lain kan sibuk. Puan sibuk di DPR, sibuk urusan ini, urusan itu, nggak bisa intens. Nah, saya itu kan sendiri mengalami hal yang seperti apa yang dialami Puan misalnya. Bagaimana saya diharapkan harus hadir selalu di Teguh Umar oleh Pak Taufik, ya kan? Tapi kan saya bilang, "Mas, saya kan anggota DPR. Kalau saya hadir di Teguh Umar sering-sering, saya bisa nggak masuk DPR gimana, Mas?" "Ah, kalau gitu kau di DPR aja." Nah, begitu saya nggak ada di situ, masuklah berbagai macam orang kan di Teguh Umar. Nah, ya udah, saya menganggap easy aja karena Pak Taufik sudah ada banyak teman yang menemani kan. Jadi kan nggak bisa sendiri orangnya. Ada yang temani, nanti kalau malam saya datang jam-jam 8 sampai jam 10, 11 saya baru datang gitu. Nah, jadi ya Puan juga begitu, terlalu banyak orang yang masuk ke telinga Ibu Mega ini sementara dia sendiri sibuk. Bukan dia menyibukkan diri, memang dia harus sibuk bertanggung jawab sebagai ketua DPR. Gitu ya. Jadi Nah, Hasto setiap nah, peluang Nanan dengan memiliki sekjen untuk mempengaruhi dari DPP atau yang punya hak suara lah Bang ya dalam Kongres, itu kira-kira senjata Nanan nggak itu Bang? siapa senjatanya? Senjata untuk memenangkan anggaplah kalau memang skenario ini dijalankan oleh Bu Mega gitu ya. Nah, Hmm. tadi kan kita, Abang menjelaskan bahwa Nanan ini kan tidak pernah muncul, tidak pernah melakukan apa, perjuangan-perjuangan sebagai politisi, nggak pernah nyalek dan seterusnya. Nah, kalau Puan justru sebaliknya, tetapi di sisi lain Nanan itu ada Hasto di situ yang posisinya adalah sekjen, yang bisa berkomunikasi bahwa kalau skenario ini terjadi, kalian pilih Nanan, kan begitu Bang. Nah, kira-kira Ini Hasto kalau sudah tidak jadi sekjen lagi nggak ada harganya di PDIP. oh. Yang bisa kecuali kalau Ibu Mega masih tetap memerlukan dia. Kalau dia nggak diperlukan, nggak ada di PDIP. Paling suruh jadi dubes saja, Ya ya, ya. Nah itu. oke. Nah, jadi, eee, orang melihat Nanan sementara ini memang melihat Hasto, ya kan. Itu atau sebaliknya lah, ya. Tetapi kalau misalnya, eee, dia bukan sekjen lagi, bukan apa-apa di PDIP, siapa pula yang mau dengar dia? Nggak ada lah, kecuali kalau dia dapat jabatan strategis yang bisa memberikan dupa-dupa kepada kader. Kalau enggak siapa pula, ya kan? Iya. Nah, dan jangan lupa selama dia jadi sekjen tidak semua orang happy, ada kader yang kecewa juga. Mmm, Nah, iya kan? Jadi apa, itu, menjadi pertimbangan-pertimbangan lah, perhitungan-perhitungan di dalam, suksesi nanti, gitu ya. Jadi biasalah adu kuat, tapi kalau menurut saya itu, kalau PDIP tetap mau besar, tetap mau stabil, ya kan, bisa berkembang, itu Puan udah, kalau kasih Nana sebentar hancur. Karena dia lebih banyak mendengar pendapat-pendapat lingkungannya, pikirannya sendiri apa, gitu loh. Iya kan? ya. Gitu. Nah, kalau Puan gampang ditemui, di DPR, kader-kader kapan saja. Ini Nanan kan nggak bisa, masa lewat Hasto, lewat si A, lewat si B. Wah, ini sih pimpinan partai seperti ini nih, rusak nih. Ya. Ya kan? Akhirnya dia dikendalikan oleh oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Tidak bisa orang langsung melapor kepada dia. Nah, di partai politik sekarang rakyat itu jangan lagi pakai struktural birokrasi.
terlalu birokratis. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa salah satu ya, Surya Paloh itu sangat tidak birokratis tuh mimpin partai. Ketua DPC, DPD, apa mau lapor sama dia, lapor aja langsung, ya kan? Gitu loh. Dia telepon sekretaris, sekretaris kasih tahu ke dalam, ada dari DPC ini mau ketemu, suruh naik aja, suruh naik aja. Nah, kadang-kadang di kafe-kafe di bawah kantor itu, dia juga bisa menerima siapa saja. Nah, sehingga bisa mendengar apa keluhan-keluhan. Walaupun kadang-kadang keputusannya agak otoriter. Jadi gini, dalam berkomunikasi dia terbuka, tapi dalam keputusan bisa aja otoriter. Iya, iya. Ya kan, tidak semuanya juga demokratis. Itu Budi. Ya, terakhir nih Bang Zulfan, di dalam pemilihan ketum partai ini biasanya selalu siapa yang disetujui oleh presiden berkuasa pada saat itu kan biasanya begitu, Bang. Nah, sekarang ini kan presidennya kan adalah Pak Prabowo, ya toh. Nah, kira-kira di dalam Kongres PDIP nanti ya, Presiden Prabowo dianggap akan ikut melakukan tanda kutip cawe-cawe juga nggak sih, Bang? Untuk menentukan siapa penerus dari Iya. atau lanjut dari PDIP ini. Pertama, Prabowo nggak ada kepentingan untuk ikut mencawe-cawe PDIP. Itu satu. Secara etika, dia juga ketua umum partai. Tidak etis dia ikut mencawe-cawe PDIP. Ya kan? Ketiga, kegunaannya apa? Kalau bicara di parlemen dia sudah mayoritas, ya kan? Toh PDIP juga dapat porsi tertentu di dalam parlemen, ketua DPR, fraksi-fraksi, komisi-komisi. Jadi nggak ada problem buat Prabowo gitu loh. Ngapain? Kok ya artinya hanya tidak masuk dalam koalisi aja. Sebenarnya PDIP sama itu dengan yang partai-partai Kim itu. Cuman kan dia tidak masuk dalam koalisi. Yang berkoar-koar kan orang itu kan di luar parlemen. Artinya tidak bicara di dalam parlemen. Dalam parlemen semuanya kan ikut arahan siapa? Puan, ketua fraksi, sekretaris masih. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada kebutuhan lah Prabowo itu untuk mencawe-cawe PDIP ya. Menurut saya Jokowi juga nggak ada kepentingan mau ngapain sih, ya. Bikin satu capek, kemudian eh, more kopi. Jadi eh jadi kalau kita lihat kalau kita lihat dari sudut pandang itu jauh lah Prabowo nggak ada kepentingan sama sekali. Kepentingan apa? Dulu kan kalau kita bicara kepentingan kan terus PDIP juga nggak oposisi kok. Mhm. Ya kan, terhadap Prabowo, terhadap pemerintah Prabowo, PDIP tidak oposisi. Mau ngapain dia cawe-cawe? Jadi kita ini istilahnya istilahnya kita bilang, kalau nggak gatal ngapain pula digaruk-garuk, ya kan? Nah, jadi luka nanti. Jadi jauh gitu kalau Prabowo ikut-ikut campur dalam soal PDIP itu nggak ada. Termasuk Prabowo tidak ada kepentingan untuk misalnya konsolidasi di pemerintahan biar proses pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan lebih lancar gitu, Bang. Tidak ada kaitannya ke Ya nggak ada masalah karena kan anggaran kan diputuskan oleh DPR. Dia sudah mayoritas. Anda bayangkan, ketua anggaran di DPR, ketua Banggar itu kan tetap PDIP sekarang. ya, Said kan? Said Abdullah ya. Tidak, nah, tidak diganti kan? Padahal itu kan jabatan yang sangat strategis. Kenapa saya bilang strategis? Bayangkan ketua DPR PDIP, ketua Banggarnya PDIP, ya kan? Nah, itu kalau misalnya eh, mereka sedikit aja mau mengganggu agak kacau tuh. Nah, tapi kan Prabowo sudah melihat, ah enggak, mereka sudah sama-sama kita kok. Jadi nggak ada yang mau diganggu dalam program pembangunan atau program pemerintahan, nggak ada yang terganggu lah menurut saya. Jadi udah selesai itu, ya kan? Baik, Bang Zulfan, menarik sekali, Bang, bahwa yang paling highlight yang paling pas yang kita bisa jadikan informasi yang menarik dari perbincangan kita adalah ini timing yang pas untuk
terjadinya pergantian kepemimpinan di PDP. Itu yang menarik. Bahwa nanti akan diserahkan kemana, mekanismenya seperti apa, itu biar urusan internal dari PDP. Tapi setidaknya masukan dari Bang Zulfan ini cukup menarik. Khususnya buat PDIP, tapi mungkin juga tidak menarik buat Hasto barangkali, Bang. Bang, sehat selalu ya, Bang. Ya, kita besok atau lusa bisa lagi kalau ada isu baru kita Zoom lagi. Heeh. Ya, tes. Buat tes kita. Salam saya buat seluruh para penonton, untuk seluruh para penonton Unpacking dan konsensus dan ruang konsensus ya. Salam Mungkin dari ada saya. pesan khusus, Bang, buat pemirsa Abang ini di Unpacking Indonesia? Mohon doa aja lah supaya cepat pulih gitu ya. Siap. Terima kasih, Bang Zulfan. Terima kasih Budius. Yuk, Ya, assalamualaikum. waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian perbincangan saya dengan founder dari Unpacking Indonesia, Bang Zulfan Lindan, yang sekarang masih berada di Den Haag, Belanda. Dan kita berdoa bersama-sama supaya Bang Zulfan Lindan segera pulih dan kembali ke tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.